Shalom teman-teman semua, kembali lagi di The Jam. Di The Jam kali ini, kita bakal wawancara kakak-kakak yang luar biasa banget. Penasaran kan? Boleh kakak-kakak perkenalkan dirinya? Shalom semuanya, kenalin aku Agustina Nababan, Ketua PMK FH4 periode sebelumnya. Shalom, abang kakak dan teman-teman semuanya, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Manuel Mangapuli Sinambela. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kabinet Fiat Lux, periode 2020-2021. Sejarah Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran diawali dengan rasa sepenanggungan yang dialami oleh abang kakak alumni kita yang notabene berasal dari perantauan. Berasal dari perantauan yang berkumpul di Fakultas Hukum Unpad di Bandung, di Pati Ukur, pada akhirnya membuat sebuah perkumpulan untuk belajar bersama dan pada akhirnya berkembang menjadi sebuah persekutuan. Mereka melaksanakan ibadah bersama, mereka melaksanakan ibadah Natal, Paskah, belajar bersama, olahraga bersama dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan rasa kekeluargaan karena mereka sama-sama jauh dari keluarga karena merantau dari luar Jawa. Setelah berkembang menjadi persekutuan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik itu secara rohani dengan persekutuan, dengan Natal, Paskah, dan juga kegiatan-kegiatan jasmani seperti belajar bareng, seperti olahraga bersama, mereka mulai memikirkan bagaimana untuk membentuk sebuah wadah yang menaungi mereka. Sehingga pada tahun 2005 mereka sepakat untuk membentuk sebuah kepengurusan, membentuk sebuah wadah, dan kepengurusannya itu untuk mengurus dari wadah itu, yaitu Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dan pada tahun 2006, 1 tahun kurang lebih, terbentuklah kepengurusan itu dan berjalan sampai saat ini. Untuk suka dukanya menjadi ketua PMK online, mungkin dari dukanya dulu. Dari kedukaannya, jelas kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Dengan tidak bisa berkomunikasi secara langsung, maka koordinasi yang kita lakukan pun juga menjadi minim. Kita tidak bisa membangun komunikasi secara langsung seperti halnya pada saat offline, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa mengenal satu-satu pribadi dari baik itu pengurus maupun juga teman-teman pimpinan di UKMF dan juga PMK di Fakultas Universitas Padjadjaran dan PMKU itu sendiri. Sehingga itu mengakibatkan sulit kita untuk dekat dengan mereka, kita untuk berkoordinasi dengan mereka pun juga menjadi sulit. Tapi dari sisi kedukaannya yang notabene kita tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga kegiatan-kegiatan kita pun juga berjalan secara online, dan ini juga menjadi sebuah kedukaan karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang menjadi tidak ikut dari dalam persekutuan atau kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan karena dengan situasi dan kondisi yang mungkin membatasi, sehingga ketika sudah lelah di perkuliahan harus tatap layar, sehingga malamnya digunakan untuk istirahat, jadi tidak ikut ibadah persekutuan dan lain sebagainya. Sukanya menjadi ketua online, jelas kita mempelajari hal baru. Kita mempelajari bagaimana menangani masalah ketika ada miskomunikasi di sisi online. Kita bisa mempelajari hal baru, bagaimana kita bisa memanfaatkan
media dan platform yang tersedia seperti Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya, termasuk juga YouTube PMK FH Unpad. Sehingga program-program kita berjalan itu harus dengan platform-platform tersebut. Yang menjadi sukanya adalah maka platform-platform tersebut menjadi hidup kembali. Yang awalnya biasanya kita mentoring secara langsung tanpa ada rekaman, tanpa ada video, dan ditujukan untuk mahasiswa baru, sekarang sama-sama ditujukan untuk mahasiswa baru namun disiarkan melalui video YouTube. Sehingga bagi angkatan-angkatan atas, angkatan-angkatan yang bukan mahasiswa baru, itu bisa ikut menonton dan nge-refresh materi-materi yang dulu. Sehingga kedepannya mereka juga bisa semakin ingat lagi. Itu salah satu positifnya atau sukanya. Dan sukanya yang kedua adalah itu tadi ya, perihal YouTube. Kita mulai memanfaatkan media YouTube ini juga untuk kegiatan-kegiatan kita. Kita kemarin tanggal 8 Mei merayakan ibadah Paskah sekaligus memperingati hari ulang tahun PMK dengan platform Zoom Meeting yang disiarkan secara langsung atau secara live streaming juga di YouTube PMK FH Unpad. Ini menurut saya sebuah inovasi yang kita pelajari karena pengalaman saya pribadi di 1 tahun sebelum ini ketika saya juga menjadi pengurus, kami tidak bisa melaksanakan ibadah Paskah karena persiapan yang kami lakukan itu persiapan secara offline. Tiba-tiba di bulan Maret mulai datang COVID dan langsung berubah, kami tidak siap untuk perubahan itu. Sehingga kami tidak siap untuk mempersiapkan perubahan dan mekanisme Paskah secara online, sehingga itu menjadi kendala dan tidak bisa kita laksanakan kegiatan Paskah di kabinet sebelumnya. Dan selama 1 tahun lewat, kita mempelajari, maka dari pengurus pun juga dari pengurus-pengurus PMK FH Unpad sekarang juga ikut berinovasi untuk bagaimana bisa mengadakan kegiatan-kegiatan secara online, termasuk juga ibadah Paskah kemarin yang puji Tuhan berhasil kita lakukan dengan live streaming di YouTube PMK FH Unpad. Untuk sukanya, aku ngerasa dari segi berbaur itu feel-nya lebih dapat, dan pendekatan sama orang-orangnya baik itu pengurus ataupun anggota lebih fleksibel, beda sama online sekarang. Kalau online sekarang untuk sekedar ngobrol sama orang aja, setidaknya kita punya bahan atau topik untuk diobrolin gitu kan. Sedangkan waktu offline kemarin itu misalkan habis ada kegiatan atau rapat, kita masih bisa pergi makan bareng gitu, dan itu jadi salah satu sarana juga untuk mendekatkan diri satu sama lain. Kalau online kayak gini kan agak susah ya, dan menurutku juga agak kaku sih untuk melakukan pendekatan sama orang-orang, apalagi yang belum pernah ketemu sama sekali gitu. Untuk dukanya, mungkin aku ngerasa capek secara fisik aja, karena apalagi di semester awal menjadi ketua itu ada 3 kegiatan besar yang utama saat itu, dari penerimaan maba, KKB ke Natal, belum lagi ada kegiatan rutin mingguan, kegiatan internal yang lain, sama kegiatan eksternal gitu. Jadi dari segi waktu pastinya cukup menyita, dan saat itu manajemen waktuku juga agak tertatih-tatih gitulah. Belum lagi harus mengimbang itu dengan kuliah kan, tapi ya puji Tuhan bisa dilewatin. Untuk makna PMK FH Unpad sendiri, untuk saya pribadi, PMK FH Unpad ini adalah sebuah keluarga. Karena pengalaman saya pribadi ketika saya masih mahasiswa baru, saya diterima dengan sangat baik oleh abang kakak PMK. Sehingga saya yang jauh dari keluarga merasa menemukan teman, menemukan sahabat, menemukan keluarga di PMK. Sehingga kegiatan-kegiatan saya banyak saya lakukan dengan PMK.
Dan itulah mengapa bagi saya PMK itu sudah menjadi bagian dari keluarga, karena penyambutannya yang sangat kekeluargaan kepada kami, karena satu iman, satu kepercayaan, sehingga itu menjadi poin tambah yang mendekatkan kita karena sudah ada kesamaan itu. PMK FH4 buat aku itu all in one sih ya, karena aku nggak punya kata yang lebih deskriptif untuk menggambarkan itu semua, tapi yang pasti banyak hal yang aku terima dan aku dapat selama aku di PMK. Jadi PMK itu mungkin ibaratkan rumah yang menyediakan apapun gitu. Aku bisa belajar di PMK, aku bermain di PMK, aku bertumbuh juga di PMK. Jadi yang nggak cuma unggul di satu sisi, tapi menurutku itu bisa seimbang semuanya. Dan sejauh apapun aku pergi, sejauh apapun aku merantau, suatu hari nanti aku pasti akan kembali gitu. Dan menurutku itu PMK untuk aku. Untuk keinginan terbesar saya untuk PMK FH4, pada awalnya saya berharap dan saya memiliki keinginan untuk PMK FH4 ini bisa berdampak baik bagi KMFA, baik bagi universitas, maupun juga khususnya untuk masyarakat di Jatinangor. Apabila tidak terjadi COVID, sudah ada bayangan program kerja yang bisa kita laksanakan secara luring atau secara offline yang ingin kita lakukan untuk memberikan dampak bagi masyarakat yang ada di Jatinangor. Namun, situasi dan kondisi menyatakan tidak bisa melakukan itu, sehingga kegiatan-kegiatan kita harus kita laksanakan secara online. Jadi, apa yang kita ingin lakukan tadi untuk masyarakat Jatinangor menjadi terhambat. Momen yang paling berharga di kepengurusan ini mungkin belum banyak, karena pertama belum bertemu secara tatap muka, secara langsung, dan yang kedua kami juga mungkin baru 4 sampai 5 bulan menjabat sebagai ketua dan juga kabinet ini dilantik atau disahkan. Momen yang paling membahagiakan, yang paling membekas, yang paling berharga buat saya ketika rapat ataupun pleno, ketika semua hadir dan saya merasakan bahwa dengan kekuatan 33 orang ini harusnya PMK bisa lebih baik, harusnya PMK bisa lebih berdampak. Walaupun mungkin ada membutuhkan waktu untuk adaptasi, karena terus terang yang baru join ke kepengurusan sekarang itu cukup banyak. Yang melanjutkan dari kepengurusan sebelumnya itu sangat sedikit. Jadi mungkin membutuhkan satu waktu untuk beradaptasi bagaimana cara kerja dari PMK FH4 itu sendiri. Sehingga itu yang mungkin menghambat, dan dengan situasi dan kondisi seperti ini juga sangat berakibat bagi program-program kita, sehingga banyak yang terhambat yang sudah kita rencanakan pada awalnya. Dan masih banyak teman-teman dari 2018, 2019 dan juga 2020 yang mau ikut melayani, yang mau turut serta andil mengambil bagian ke dalam kepengurusan ini, kepelayanan ini, walaupun di situasi dan kondisi yang agak sulit karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Mungkin itu momen yang berharga bagi saya ketika saya dan juga tentu partner saya, wakil saya Owen, dianugerahi 31 orang yang mau
membantu yang mau ikut melayani di masa situasi kondisi seperti ini, di masa pandemi COVID-19. Tentu sangat berat, saya mengerti apabila ada teman-teman yang tidak ingin lanjut atau tidak ingin ikut di kepengurusan ini. Tapi puji Tuhan, yang menjadi momen berharga buat saya, ternyata Tuhan masih memberikan 31 orang di luar kami berdua untuk mau melayani di PMK FA Unpad di Kabinet Fiat Lux ini. Momen yang paling berkesan buat aku saat menjadi ketua PMK itu 1,5 tahunnya. Selain karena lamanya, putusan ini pun diambil saat itu nggak gampang, penuh pertimbangan dan banyak rasa serba salah gitu saat itu. Waktu awal kepengurusan aku sama temen-temen udah sepakat nih kalau kita bakal 1 tahun, dan opsi setengah atau 1,5 tahun itu kita rancang untuk kepengurusan berikutnya di RUA selanjutnya gitu. Tapi ternyata di bulan Maret itu ada corona yang mengharuskan kita kuliah online dan bertanya-tanya juga kepengurusan selanjutnya gimana nih gitu. Aku dan Sophia waktu itu coba minta pandangan atau pendapat dari abang kakak alumni juga senior, dan sebagian dari mereka nyaranin kita untuk 1,5 tahun aja gitu. Tapi itu kembali lagi sama gimana keputusan pengurus. Dan jadi tantangan juga nih sebenarnya waktu nanya satu persatu teman-teman pengurus, karena waktu aku dan Sophia tanya, itu respon yang kita terima pun beragam. Ada yang setuju, ada yang setengah-setengah, ada juga yang mau nolak nih, tapi kayaknya nggak enak. Dan pada akhirnya kita harus ambil satu keputusan gitu untuk kelanjutan dari kepengurusan ini seperti apa. Dan saat itu kita memutuskan untuk yaudah kita 1,5 tahun dengan berbagai pertimbangan tertentu, selain daripada pandangan atau pendapat dari teman-teman pengurus. Pada akhirnya sebenarnya aku ngerasa bahkan sesekali berpikir gitu, aku kira-kira egois nggak ya mengambil keputusan ini, atau apakah aku akan mengecewakan sebagian orang gitu ya dengan mengambil keputusan ini. Puji Tuhan, aku dan teman-teman pengurus kita bisa berdiri dan berjuang bareng-bareng untuk jalanin kepengurusan 1 semester berikutnya, sampai dengan kita ngelaksanain RUA online yang pertama kali juga buat PMK. Aku berterima kasih dan mengapresiasi teman-teman pengurus untuk itu. Pada prosesnya sih sebenarnya nggak mudah, tapi ada 3 hal penting sih yang aku dapat dari melewati momen ini sebenarnya. Yang pertama itu bahwa rencana kita itu nggak selalu sesuai dan belum tentu baik gitu dengan kehendak Tuhan. Jadi ya kita nggak bisa maksain sesuatu hal yang belum tentu baik menurut Tuhan untuk kehidupan kita. Terus yang kedua, dibalik atau mungkin respon gitu, penolakan, keberatan yang diberikan, aku percaya ada satu alasan lebih besar untuk aku dan teman-teman bersuka cita dan bersyukur saat itu dibandingkan merasa berat, merasa lelah, atau merasa kecewa gitu dengan adanya keputusan itu. Dan yang ketiga, aku juga belajar bahwa pada dasarnya emang gak setiap keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu bakal menyenangkan hati semua orang gitu. Jadi ya menurutku itu adalah fenomena yang wajar di dalam ketika seorang pemimpin itu mengambil keputusan di dalam satu lingkungan gitu. Untuk harapan saya kepada PMK FA Unpad, harapannya adalah semoga rasa kekeluargaan yang sudah dibentuk oleh abang kakak alumni, abang kakak pengurus sebelumnya itu semoga tidak hilang. Dengan situasi dan kondisi yang saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa itu sangat menghambat pertemuan kita, sangat menghambat komunikasi kita, sehingga minim koordinasi dan minim
pengenalan satu sama lain, kepribadian satu sama lain. Harapannya itu tidak menghilangkan rasa kekeluargaan. Dan tentu harapan untuk semuanya, ya semoga kita di semester yang akan datang itu bisa sama-sama berkumpul di Fakultas Hukum Unpad Jatinangor. Kita bisa sama-sama bersekutu, kita bisa sama-sama melaksanakan program-program kita, baik secara offline sepenuhnya ataupun juga secara hybrid, secara online dan juga secara offline. Mungkin itu harapan yang bisa saya sampaikan, sehingga di kemudian hari ketika kita bisa bertemu secara offline, rasa kekeluargaan kita semakin dekat, maka kita juga akan menyambut adik-adik kita yang akan datang juga dengan rasa kekeluargaan. Maka rasa kekeluargaan turun-temurun yang dianugerahkan oleh abang kakak pendahulu itu tidak menjadi sirna, tidak menjadi hilang, tapi justru semakin kuat, semakin tinggi rasa persaudaraan, semakin tinggi rasa kekeluargaan. Mungkin aku lebih ke harapan aja kali ya. Harapan aku untuk PMK FA 4 adalah bisa tetap terjaga nama baik dan eksistensinya sesuai dengan visi misi sampai dengan seterusnya. Bisa menjadi rumah bagi anggota-anggotanya untuk bermain, untuk belajar, untuk bertumbuh, dan menjadi tempat pulang suatu hari nanti sejauh apapun mereka pergi. Dan seperti yang aku pernah sampaikan di RUA kemarin, kalau PMK itu terlalu kecil untuk dibesar-besarkan, tapi terlalu besar untuk disia-siakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di Decem bulan ini. Sekaligus juga saya ingin mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Semoga PMK FA Unpad ke depan bisa semakin lebih baik dan bisa memberikan dampak untuk banyak orang, dan selalu bisa menjadi pilihan untuk bersekutu, untuk memiliki rasa kekeluargaan dan rasa persaudaraan dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, salam sehat untuk semua yang menonton video ini. Salam sehat selalu, tetap selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan, dan meningkatkan imun tubuh kita agar kita semua boleh terhindar dari virus corona, dan di kemudian hari kita boleh berkumpul, bersekutu secara offline, secara langsung di Jatinangor. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan penjelasan dari kakak-kakak tadi? Semoga kita juga bisa bersama-sama kumpul lagi ya teman-teman. Sampai jumpa di Decem edisi berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.